warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Ma'rifatullah dengan NIM 2208056053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menghitung anuitas dan juga mensimulasikan suatu pinjaman menggunakan software MATLAB. Untuk soalnya, seperti pada di layar ini, suatu pinjaman sebesar 200 juta dengan suku bunga 6% per tahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Simulasikan pinjaman selama 5 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, pada soal ini diketahui besar pinjaman, kemudian ada suku bunga dan juga waktu. Tetapi di sini kita diminta untuk menghitung anuitas yang dibayarkan dalam akhir bulan. Tetapi di sini bunga dan juga waktunya masih dalam tahun, sehingga kita perlu mengubahnya terlebih dahulu untuk melakukan perhitungan. Baik, langsung saja kita menuju ke software MATLAB-nya saja. Baik, yang pertama kita klik di new, kita buat script baru. Kemudian kita namakan di sini, kita tuliskan display. Perhitungan anuitas bulan. Setelah itu, pada soal tadi kan diketahui ada pinjaman, suku bunga dan juga periode atau waktu. Yang pertama kita tuliskan di sini A besar sebagai ini sebagai besar pinjaman. Kita tulis di sini, masukkan besar pinjaman. Kita kasih inisial A biar mudah Kemudian ada I sebagai suku bunga, kita tulis I sama dengan input. Kemudian masukkan suku bunga dalam kurung I. Nah, kemudian kita tulis juga N, yaitu N itu adalah periode. Kita tulis N input. Kita tulis di sini, masukkan periode. Kita tulis N. Kemudian yang selanjutnya kita membuat matriks kosong untuk B, yaitu bunga pada tabel anuitas nantinya. Kemudian ada juga kita nanti buat pembayaran pokok, kita inisialisasi dengan A kecil. Kemudian H sebagai sisa hutang. Ini kita buat matriks kosong, yaitu kurung siku. Kita kasih keterangan di sini bahwa ini adalah bunga. Yang kedua, ini ada A sama dengan matriks kosong juga. Kita kasih nama pembayaran pokok. Ini H sama dengan matriks kosong juga. Kita tulis
sisa hutang. Selanjutnya kita tuliskan rumus dari anuitas, yaitu R sama dengan A besar dikali dengan I atau suku bunga, yaitu besar pinjaman dikali dengan suku bunga dibagi dengan 1 dikurangi 1 ditambah I suku bunga pangkat negatif N. N itu periode. Kita tulis A besar dikali dengan I, kemudian kita bagi, kita tuliskan kurung di sini. Nah, kurungnya di sini ada 1 dikurangi dengan 1 ditambah dengan I pangkat negatif N. Negatif N kita beri kurung agar terdefinisi dengan baik nanti. Kita kasih titik koma. Selanjutnya kita tulis display untuk membuat tabel. Display kita tulis tabel dulu. Tabel anuitas. Selanjutnya kita tulis display. Yang pertama kita tulis periode, kemudian kita spasi. Periode, kemudian anuitas, kemudian bunga, pembayaran pokok, kemudian sisa hutang. Kita kasih. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi for P sama dengan dari 1 berjalan 1 hingga N. P ini menunjukkan periode. Nah, di dalamnya ada B untuk ini. B kita tulis di sini. B sama dengan rumus dari bunga ialah besar pinjaman dikali dengan suku bunga. Nah, ini yang pada periode yang pertama. Kita tulis A dikali dengan I. Untuk periode yang kedua, nantinya itu akan menggunakan hasil dari periode yang pertama. Jadi for ini sebagai pengulangan. Kemudian kita tulis juga yang kedua rumus dari pembayaran pokok. Ini kita tulis saja. Kita kasih keterangan bahwa ini adalah bunga. Kemudian A kecil. A kecil itu adalah pembayaran pokok. Nah, pembayaran pokok ini adalah rumusnya besarnya anuitas dikurangi dengan bunga, sehingga kita tulis di sini karena ini adalah anuitas, ini kita tulis anuitas saja, persen anuitas. Berarti pembayaran pokok adalah R dikurangi dengan bunga ini tadi B. Kita kasih keterangan lagi. Ini adalah pembayaran pokok. Kemudian H atau sisa hutang. Sisa hutang itu rumusnya adalah besar pinjaman dikurangi dengan pembayaran pokok. Nah, pada periode pertama misalkan tadi kan 200, sehingga nanti pada periode pertama itu sisa hutang itu nantinya besar pinjaman 200 juta dikurangi dengan A ini nanti gitu. Sehingga kita tulis H sama dengan A besar dikurangi dengan A kecil. Kita kasih ini, kemudian
kita tambahkan keterangan bahwa ini adalah sisa hutang. Yang selanjutnya kita kasih fungsi if untuk ketika H kurang dari sama dengan 1. Ketika H kurang dari sama dengan 1, H harus 0 sama dengan 0. Kita N untuk if, kemudian kita ke bawah lagi, kita display, kita gunakan yang ini saja, kita salin, kita tampil di sini. Nah, untuk periode ini pertama kita tuliskan kurung. Yang pertama ini kita tulis num to SPR dalam kurung P ini adalah periode, jadi ini nanti periode ini di bawahnya adalah periode dari 1 sampai 60. Kemudian kita beri koma atas. Yang selanjutnya yaitu di sini anuitas. Kita tulis huruf besarnya yaitu rupiah di titik, kemudian kita kasih titik 1, koma num SPR num to SPR. Kita panggil anuitas di sini adalah R, maka kita tulis di sini R besar. Fungsinya ini untuk memanggil di sini. Kita beri koma bawah dan juga di atas. Untuk yang bunga ini nantinya sama seperti anuitas, tinggal kita ganti di pemanggil ini. Jadi kita salin saja pada bunga ini, kita paste sehingga ini R, karena ini bunga jadi bunga tadi kan B kecil, kita tulis B kecil di sini. Selanjutnya juga sama di pembayaran, kita tulis di sini. Maaf, ini kita tambah pembayaran pokok. Pembayaran pokok itu tadi inisialnya yaitu sebagai A kecil, kita tulis A kecil di sini. Sama juga di bagian sisa hutang, kita paste, kita ganti dengan H besar. Di sini tadi ada kurung siku, kita tutup kurung sikunya. Selanjutnya kita tulis di bawahnya untuk A sama dengan H besar, kemudian kita N kan untuk fungsi for ini. Kita runningkan, coba. Tapi di sini kita harus menyimpannya dulu. Kita kasih nama ekonomi anuitas. Kita save. Ternyata masih ada error di line ke 18.
Jadi ini harusnya ada, oh ya, ada titik koma di bawahnya. Belum dikasih. Kita coba, itu masih ada di line pertama. Oh, ini kurang S. Kita coba. Oh, udah bisa. Kita masukkan pinjamannya yaitu 200 juta, kita kemudian bunganya 6%. Nah, ini kan 6% dalam 1 tahun. Tetapi program yang kita buat tadi adalah anuitas dalam bulanan, sehingga kita ubah dulu 6% ini menjadi dalam bulanan, sehingga 6% ini dibagi dengan 12 sehingga menjadi 0,5% dalam 1 bulan. Kemudian untuk periodenya kan 5 tahun nih, kita 5 tahun kita kalikan dengan 12 bulan sehingga nanti periodenya 60. Kita kembali ke MATLAB, kita masukkan besar pinjamannya yaitu 200 juta. Kemudian besar suku bunga yaitu 0,005 karena 0,5%. Kemudian periodenya sebanyak 60 periode. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Mungkin ini tadi kurang, belum saya kasih titik koma, harus kasih titik koma dulu agar dia nggak keluar. Coba kita ulang kembali. Untuk besar pinjamannya 200 juta, kemudian suku bunganya 0,0005, kemudian periodenya 60. Kita cek besar anuitasnya sebesar 3.866.560 rupiah, 3059. Kita cekkan di perhitungan yang sudah kita hitung manual, yaitu sebesar 3.866.560,31. Hampir sama karena ini kita bulatkan 2 angka di belakang koma, jadi sudah sama. Sini kita lihat pada periode terakhir pun sudah sisa hutang menjadi 0. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.